Halo Sobat Berbagai Ilmu, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang sejarah aliran Jabariyah. Sebelum kami membahas terkait aliran Jabariyah, kita perlu mengetahui arti aliran tersebut. Secara bahasa Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam Kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Majnur Al-Syahrastani dalam karyanya Al-Milal wa Al-Nihal menyatakan bahwa Jabariyah adalah aliran yang memiliki paham bahwa segala bentuk aktivitas manusia tanpa terkecuali adalah takdir dari Allah. Yang dimaksud dengan Jabariyah adalah kelompok yang memiliki keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun melainkan segala tindak tanduk yang telah dilakukannya tiada lain adalah atas kehendak Allah. Sejarah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini masih belum ada pendapat yang secara sharih dan jelas tentang awal mula kemunculannya. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinai terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang panas ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Artinya mereka banyak tergantung dengan alam, sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme. Peristiwa sejarah lahirnya Jabariyah. 1. Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan, Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut, agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. 2. Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar itu Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu Umar memberikan dua jenis hukuman kepada orang itu, yaitu hukuman potongan tangan karena mencuri dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. 3. Ketika Khalifah Ali bin Abu Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, orang tua itu bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskannya bahwa qada dan qada Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa, gugur pula janji dan ancaman Allah, dan tidak pujian bagi orang yang baik, dan tidak ada celaan bagi orang berbuat dosa. 4. Adanya paham Jabar telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Dengan demikian, latar belakang lahirnya aliran Jabariyah dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mempunyai paham yang mengarah kepada Jabariyah. Kelompok-kelompok Jabariyah dan ajarannya. Menurut Al-Syahrastani bahwa aliran Jabariyah terbagi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Berikut pembahasan dari kedua aliran tersebut. Yang pertama kelompok ekstrim. Let's go! Tokoh pertama aliran ini adalah Al-Jahm ibn Safwan. Kelompok ekstremis adalah kelompok yang memiliki keyakinan terlalu berlebihan dalam aktivitas manusia, sehingga menghilangkan adanya daya otak yang mampu memilah antara yang baik dan buruk. Di antara tokohnya ialah Jahm bin Safwan dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pandangan beliau terkait Jabariyah sebagai berikut. 1. Bagi Allah hanya ada satu zat. Allah tidak akan mempunyai sifat dan tidak benar menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dalam Al-Quran, Banyak ayat yang menyebutkan Allah mempunyai sifat Al-Basar, Al-Samu, Al-Kalam,
dan Al-Alim. 2. Melihat Allah di hari kemudian adalah tidak mungkin. Adapun surga dan neraka akan lenyap setelah penghuninya masuk ke dalam. Ahli surga akan merasakan kenikmatan di dalamnya. 3. Iman menurutnya tidak cukup dengan marifat kepada Allah, Rasul-Nya dan semua yang datang dari Allah SWT. Ikrar dengan lisan, ketundukan hati, mahabbah dan lain sebagainya serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan bukanlah iman. Tokoh kedua adalah Al-Jad ibn Dirham, W124H. Jad bin Dirham menjelaskan tentang ajaran pokok dari Jabariyah adalah hubungannya dengan Al-Quran. Menurut mereka Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Pandangan beliau terkait Jabariyah sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah makhluk Allah. Karena Al-Quran adalah makhluk, maka sifatnya tidaklah kadim, karena yang kadim adalah hanya Allah. 2. Al-derajat aktil yang berarti mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah. Menurutnya tidak benar menyifati Tuhan yang Maha Suci dengan sifat-sifat kemanusiaan yang bersifat baharu. 3. Al-afal atau perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda mati. Yang kedua, kelompok moderat. Tokoh aliran ini adalah Abu Abdillah Hasan ibn Muhammad al-Najjar. Berbeda dengan sebelumnya, menurut kelompok ini Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Adapun pandangan-pandangannya sebagai berikut. A. Tuhan Allah tidak sifat, Ia berkuasa, berkata dan mendengar dengan zatnya. 1. Mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat, maka pasti ia masuk neraka. 2. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala walaupun dalam surga. 3. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi manusialah mempunyai bahagian dalam melakukan perbuatannya. Perbedaan antara Jabariyah ekstrim dan yang moderat yang istilah diberikan oleh Al-Syahrastani disebut Jabariyah Al-Halish dan Jabariyah Al-Mutawasitoh. Al-Halis adalah Jabariyah ekstrim sama sekali tidak menempatkan perbuatan atau kekuasaan sedikit pun pada manusia, sedangkan Jabariyah moderat Al-Mutawasitoh adalah menetapkan adanya perbuatan atau kekuasaan pada manusia, tetapi kudrat tersebut tidak mempunyai efek atas perbuatan. Itulah sedikit pembahasan mengenai sejarah aliran Jabariyah dari kami. Wallahu a'lam bisawab.